Namaku Ayu. Aku dipaksa menjadi istri simpanan dari bosku. Aku dipaksa menjadi selingkuhan bosku, karena keluargaku yang gila harta. Bosku menginginkan anak dari hasil perselingkuhan antara aku dan bosku. Setiap malam, aku menangis karena anu bosku yang sangat besar, dan bosku memintaku melayaninya setiap malam hingga 7 kali dalam semalam. Namaku Ayu. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Desa yang tak pernah masuk berita, dan mungkin tak akan pernah dikenal dunia. Hidupku sederhana, penuh perjuangan. Ayahku sudah lama meninggal, dan ibuku hanya penjual kue keliling. Aku punya satu adik laki-laki yang masih sekolah, dan hidup kami bertumpu pada hasil jualan dan pinjaman dari tetangga. Suatu hari, utang keluarga kami menumpuk. Rentenir mulai datang ke rumah, menagih dengan suara keras dan tatapan menghina. Ibu menangis setiap malam, dan aku tak tahan melihat adikku mulai takut pulang sekolah karena diledek anak-anak tentang ibunya yang miskin dan dikejar utang. Aku memutuskan untuk pergi. Seorang tetangga memperkenalkanku kepada seorang agen TKI yang katanya bisa memberangkatkan ke luar negeri dengan bayaran besar. Katanya, aku hanya perlu bekerja 2 tahun dan bisa kembali ke Indonesia sebagai perempuan sukses. Tanpa pikir panjang, aku mengiyakan. Setelah semua berkas diurus, aku dikirim ke sebuah negara di Afrika Tengah. Negara yang bahkan sebelumnya belum pernah kudengar namanya. Namanya Kongo. Dalam bayanganku, Afrika adalah tempat yang gersang dan penuh konflik. Tapi ternyata, Kongo justru subur, dengan hutan lebat dan tanah yang menyimpan emas dan berlian. Aku ditempatkan di rumah seorang pengusaha tambang terkenal, Mr. Jabari Endur. Ia tinggal di villa besar di pinggir kota Lubumbashi, dikelilingi pagar tinggi, kamera pengawas, dan penjaga bersenjata. Istrinya, Madam Lulama, adalah perempuan tinggi besar yang dingin, selalu memakai gaun mahal dan bicara dengan nada mengancam. Aku mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Tugasku membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan kadang memasak. Hari-hariku diisi dengan rutinitas yang melelahkan dan rasa rindu pada kampung halaman yang makin hari makin kuat. Namun, aku tetap bertahan. Aku menabung diam-diam, menulis di buku harian kecil, dan bermimpi suatu hari bisa membuka usaha kecil di kampung. Hari-hariku berubah ketika Mr. Jabari mulai memperhatikanku. Ia sering lewat di dapur saat aku sedang mencuci piring dan mengajakku bicara. Awalnya hanya sekadar basa-basi, menanyakan namaku, dari mana asalku, dan bagaimana aku bisa sampai ke sini. Tapi lama-kelamaan, tatapannya mulai berbeda. Suatu sore, ia datang ke dapur dan menyodorkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada kalung emas tipis. Untukmu, katanya. Aku menolak dengan gugup. Tapi dia hanya tersenyum dan berkata, "Kau pantas mendapat lebih dari sekadar kerja keras." Sejak saat itu, perlakuannya padaku berubah. Ia sering mengajakku bicara lebih lama, bahkan mengundangku untuk membantu mengatur dokumen-dokumen pribadinya di ruang kerja. Aku tahu, ini bukan tugas pembantu, tapi aku tak bisa menolak. Dalam hatiku, aku takut. Tapi di sisi lain ada getaran aneh yang muncul. Rasa dihargai, rasa diperhatikan, sesuatu yang tak pernah kurasakan sejak ayah meninggal. Namun, perubahan itu juga membuat Madam Lulama semakin dingin padaku. Ia mulai memperlakukanku seperti musuh. Piring yang kucuci selalu dikatakan kotor. Baju yang kusetrika dikatakan masih kusut. Bahkan suatu malam, ia menamparku karena katanya aku membuang sup kesukaannya. Padahal, aku tahu. Itu bukan kesalahanku. Aku menangis malam itu. Di balik jendela kamar kecilku, aku menatap langit Afrika yang luas dan gelap. Angin dari hutan berdesir pelan, membawa suara binatang malam yang asing. Aku ingin pulang, tapi aku tak bisa. Uang tabunganku belum cukup, dan aku tak ingin pulang dengan tangan kosong. Minggu berikutnya, Mr. Jabari mengajakku ikut ke tambang. Katanya, dia butuh orang yang bisa dipercaya untuk mencatat stok logistik. Aku bingung, karena aku tak tahu menahu soal tambang. Tapi ia bilang,
Aku percaya padamu, Ayu. Kata-kata itu membuat hatiku bergetar. Perjalanan menuju tambang memakan waktu hampir 2 jam melewati jalan tanah merah dan hutan lebat. Di sanalah aku melihat kehidupan lain yang sebelumnya tak pernah kubayangkan. Ratusan pria bekerja dengan pakaian compang-camping, tubuh kotor penuh lumpur, menggali tanah dengan tangan dan alat sederhana. Mereka tampak lelah, tapi tak ada yang berani mengeluh. Di tengah kesibukan itu, aku melihat kemewahan lain. Kantor Mr. Jabari yang seperti istana mini di tengah tambang. Ruangannya sejuk, penuh lukisan dan barang antik. Ia memintaku tinggal selama 2 malam untuk membantunya. Dan malam itulah pertama kalinya aku tidur di kamar tamu di rumah tambang itu, sendirian. Tapi saat tengah malam, pintu kamar diketuk pelan. Ketika ku buka, berdiri di sana Mr. Jabari dengan tatapan dalam. Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja, katanya. Aku hanya mengangguk, dan saat itu segalanya berubah. Malam itu menjadi malam pertama aku tidur dalam kegelisahan yang tak biasa. Suasana tambang yang sunyi, jauh dari pemukiman, hanya ditemani suara jangkrik dan lolongan anjing liar dari kejauhan, membuat hatiku kian tak menentu. Apalagi setelah kehadiran Mr. Jabari yang datang tengah malam, menyapa dengan nada lembut, namun penuh makna tersembunyi. Sejak malam itu, hubunganku dengan Mr. Jabari tidak lagi sama. Ia tak lagi hanya seorang majikan. Ia menjadi seseorang yang hadir hampir setiap malam, entah dengan dalih menanyakan pekerjaanku, atau sekadar menyapaku sebelum tidur. Awalnya aku masih menjaga jarak, tapi perlahan, dinding pertahanan itu runtuh. Aku mulai terbiasa dengan perhatian, hadiah-hadiahnya yang mewah, dan pujian-pujiannya yang manis. Di tanah asing yang keras, perhatian Mr. Jabari menjadi seperti cahaya yang hangat, yang membuatku lupa bahwa aku hanya seorang pembantu. Beberapa minggu kemudian, ia memberiku sebuah ponsel baru dan mengatakan bahwa aku kini adalah asisten pribadinya. Ia tak lagi memintaku membersihkan rumah, tapi membawaku ke kantor tambang setiap hari. Aku mencatat data, membuatkan kopi, bahkan menemaninya dalam pertemuan bisnis. Karyawan lain memandangku dengan tatapan mencurigakan. Beberapa dari mereka, terutama para wanita lokal yang juga bekerja di kantor tambang, mulai berbisik-bisik saat aku lewat. Ada rasa tak nyaman, tapi Mr. Jabari selalu berkata, "Abaikan mereka, kau berbeda, kau istimewa." Aku seolah hidup dalam dunia 2 sisi. Di satu sisi, aku merasa seperti perempuan beruntung yang hidup mewah di tanah tambang. Tapi di sisi lain, rasa takut dan curiga mulai merayapi pikiranku. Aku mulai melihat sisi gelap dari tambang yang dulu kusebut keajaiban. Suatu hari, aku melihat seorang pria tua dipukuli oleh penjaga tambang karena ketahuan mencuri sebutir berlian kecil. Ia ditarik ke sebuah gudang dan tak pernah kembali. Aku menanyakan hal itu pada Jabari, tapi dia hanya berkata, "Itu urusan keamanan, jangan ikut campur." Malam berikutnya, aku mendengar suara-suara aneh dari luar kamar. Dari celah jendela, aku melihat beberapa pria mengenakan jubah merah berjalan menuju hutan di belakang tambang. Di tangan mereka ada baskom besar, berisi sesuatu yang tampak seperti darah. Aku hanya bisa menatap ngeri. Keesokan harinya, seorang pekerja meninggal karena kecelakaan kerja di lubang tambang. Aku ingin pergi, tapi Jabari memegang semua dokumenku. Bahkan pasporku tak lagi berada di tasku. Ketika aku menanyakannya, dia hanya berkata dengan tenang, "Kau tak perlu pulang, ini rumahmu sekarang." Hari-hari semakin aneh. Aku merasa dipantau. Madam Lulama, yang sebelumnya jarang terlihat di tambang, tiba-tiba muncul. Wajahnya tegang, sorot matanya tajam, dan sikapnya penuh kemarahan. "Apa kau pikir kau bisa mencuri suami orang di tanah ini?" katanya padaku di suatu pagi. Aku terdiam, tak mampu menjawab. Lalu ia menyodorkan selembar foto. Foto aku dan Jabari tengah duduk berdua di teras tambang, tertawa. Foto itu diambil diam-diam. Ia mengancam akan mengusirku, bahkan melaporkanku ke polisi karena menggoda suami orang. Jabari datang membelaku. Ia marah besar pada istrinya.
dan menyuruhnya pulang ke villa. "Kau bukan siapa-siapa lagi di tambang ini," teriaknya. Sejak saat itu, aku tinggal bersama Jabari sepenuhnya. Ia bahkan memberiku kamar yang sama dengannya. Hubungan kami makin dalam, dan saat aku tak lagi merasa takut, saat aku mulai merasakan hidup layaknya seorang istri, kabar tak terduga itu datang. Aku hamil. Aku menatap 2 garis merah pada tespek dengan tangan gemetar. Tubuhku lemas, pikiranku kacau. Aku belum siap. Aku tak tahu apakah ini berkah atau kutukan. Ketika aku memberitahu Jabari, ia hanya terdiam lama. Lalu ia memelukku dan berkata, "Ini akan jadi pewaris kekayaanku." Namun dari matanya, aku melihat sesuatu yang tak bisa aku jelaskan. Seperti ketakutan. Sejak itu, sikap Jabari mulai berubah. Ia tak lagi mengajakku ke tambang. Ia lebih sering keluar malam tanpa penjelasan. Beberapa orang yang dulu bekerja denganku di kantor, tiba-tiba menghilang. Dan yang paling membuatku ngeri, aku melihat seorang pria kulit putih yang tampaknya adalah investor tambang, berteriak histeris saat keluar dari ruang pertemuan, lalu langsung pergi meninggalkan tempat. Aku mencium aroma ketegangan. Ada sesuatu yang sedang terjadi di balik kemewahan ini. Dan semuanya seolah terkait dengan tambang, dengan berlian, dan denganku. Malam itu, ketika aku hendak tidur, aku menemukan sebuah dokumen rahasia di bawah laci meja kerja Jabari. Isinya catatan pembukuan tambang yang tak sesuai, daftar nama-nama pekerja yang hilang, dan satu folder bernama Sankofa. Di dalamnya ada foto-foto ritual aneh, darah, dan simbol kuno. Bahkan ada foto seorang perempuan asing yang mirip denganku, dalam keadaan tergeletak di tanah, tak bernyawa. Aku menutup dokumen itu dengan napas memburu. Dunia tempatku berpijak selama ini ternyata bukan dunia cinta. Ini adalah dunia kekuasaan, darah, dan kutukan yang tak bisa kubayangkan. Aku tak tidur malam itu. Tubuhku menggigil meski udara Afrika sedang panas-panasnya. Dokumen yang kutemukan malam itu membuka tabir yang selama ini berusaha kutolak. Semua perhatian, hadiah, dan kasih sayang Mr. Jabari padaku bukan sekadar cinta. Ada rahasia besar dan kelam di balik semua itu. Keesokan harinya, aku berpura-pura seperti biasa, tapi langkahku terasa berat. Pandangan para pekerja tambang kepadaku kini benar-benar berbeda. Ada ketakutan, ada bisik-bisik lirih. Seakan aku bukan lagi manusia, melainkan simbol bencana yang akan datang. Sore itu, aku duduk di balkon rumah tambang. Tangan kananku memegang perutku yang mulai membesar. Di kejauhan, aku melihat asap mengepul dari hutan belakang tambang, tempat ritual, tempat yang tidak boleh didekati siapapun. Dan aku tahu, malam itu akan ada sesuatu yang kembali dikorbankan. Beberapa menit kemudian, suara mobil menderu. Aku berdiri dan melihat Madam Lulama turun dari mobil dengan wajah merah padam. Dia membawa beberapa pria besar bersenjata. Tanpa aba-aba, dia langsung menyeretku keluar dari rumah tambang. "Kau pikir kau menang? Kau pikir dia akan memilihmu? Kau hanya perempuan miskin, pelacur dari Asia yang tak tahu apa-apa tentang darah dan tanah ini," teriaknya. Aku meronta, mencoba menjelaskan. Tapi Lulama tak peduli. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengikatku dan membawaku ke hutan belakang. Aku dibawa ke sebuah tempat terbuka yang dikelilingi simbol-simbol kuno. Tanah di sekelilingku penuh dengan bekas darah yang menghitam, tengkorak hewan, dan bebauan busuk yang menyengat. Namun sebelum pisau menancap di tubuhku, suara tembakan menggema. Mr. Jabari muncul dari balik kegelapan, menodongkan pistol ke arah istrinya dan orang-orangnya. "Lepaskan dia," teriaknya. Suasana menjadi tegang. Salah satu pria bersenjata mencoba menyerang Jabari, namun peluru menembus dadanya lebih cepat. Darah muncrat ke tanah yang sudah haus darah selama bertahun-tahun. Akhirnya mereka melepaskanku. Tapi Lulama menatapku dengan mata penuh dendam. "Dia akan membunuhmu juga, cepat atau lambat," katanya sebelum pergi dalam kendaraan hitam yang membawa jenazah anak buahnya. Aku dibawa kembali ke rumah tambang oleh Jabari. Malam itu, dia menangis.
Untuk pertama kalinya, lelaki yang selama ini begitu kuat dan perkasa di mataku, menangis seperti anak kecil. Ia menceritakan semuanya. Ia adalah pewaris tambang yang dibangun di atas tanah yang dipercaya sebagai tanah kutukan oleh suku kuno. Setiap generasi harus memberikan tumbal, baik darah pekerja tambang maupun perempuan asing, agar tambang tetap menghasilkan emas dan berlian. Istri pertamanya dulu adalah wanita Asia juga. Seorang wanita Jepang yang ia cintai, namun dibunuh oleh pamannya sebagai tumbal. Sejak itu, Jabari bersumpah tak akan mengikuti ritual lagi. Tapi tambang mulai kering, emas tak lagi muncul, dan tekanan dari para investor serta keluarganya membuatnya terpojok. Aku tak bisa membiarkanmu jadi korban, tapi mereka tidak akan berhenti, Ayu. Tidak sebelum darahmu menyentuh tanah ini. Air mataku mengalir. Aku ingin percaya bahwa cintanya tulus, tapi rasa takut lebih besar dari apapun. Malam itu, aku memutuskan kabur. Dengan bantuan seorang sopir tambang yang diam-diam kasihan padaku, aku dibawa melewati hutan, menyusuri sungai, dan akhirnya mencapai kota perbatasan. Dari sana, aku menuju kedutaan Indonesia dan menceritakan semuanya. Tapi tak ada yang bisa dilakukan. Negara itu penuh korupsi, dan tambang milik Jabari dilindungi oleh banyak orang berkuasa. Namun aku tidak menyerah. Aku kembali ke Indonesia dengan membawa salinan dokumen, foto-foto ritual, dan semua bukti yang kutemukan. Aku hamil besar saat tiba di kampung halaman. Semua orang kaget melihatku kembali hidup-hidup. Tapi aku tahu, aku belum selamat. 2 bulan kemudian, aku melahirkan seorang anak laki-laki. Wajahnya mirip sekali dengan ayahnya. Anak itu kini menjadi seluruh duniaku. Aku memulai hidup baru. Menjual gorengan di depan rumah, mengajar anak-anak membaca, dan hidup dalam kesederhanaan. Namun setiap malam, aku masih bermimpi tentang tambang itu. Tentang suara jeritan para pekerja. Tentang simbol-simbol di tanah berdarah. Dan tentang mata Jabari yang terakhir kulihat dari balik jendela mobil. Saat aku kabur, mata yang penuh luka, cinta, dan kematian yang tertunda. Karena kutukan itu belum berakhir, dan aku tahu, suatu saat nanti, mereka akan mencarinya, mencari darah anakku.